Kita mau merenungkan akan firman Tuhan yang pagi hari ini kita ambil di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah, di dalam ayat ini yang ingin ditonjolkan itu adalah betapa baiknya Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua mengakui dan percaya bahwa Tuhan itu sangat amat baik dalam kehidupan kita. Tuhan itu sungguh baik. Walaupun terkadang kita tidak bisa menyelami segala pikiran dan jalannya Tuhan. Tetapi dengan iman kita sepakat bahwa Tuhan itu baik dan segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita semua mendatangkan kebaikan. Apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang masih ada anak-anak Tuhan yang kurang menyadari bahwa Allah itu baik. Kurang memberikan perhatian di dalam hati bahwa Tuhan itu baik. Sehingga kita sulit sekali untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita sangat sulit sekali untuk datang kepada Allah, sujud di hadapan Tuhan, dan mengakui bahwa Allah itu baik. Dan kita mensyukuri segala apa yang terjadi dalam kehidupan. Nah, kebaikan Tuhan itu selalu diukur oleh apa yang saya anggap baik. Jadi apa yang saya tidak anggap baik terjadi dalam kehidupan saya, maka selalu saya memberikan penghakiman kepada Tuhan. Kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan tidak baik kepada saya? Padahal Tuhan itu tidak pernah melakukan hal yang jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Karena Allah itu baik adanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita tadi, maka ada beberapa kata yang sangat penting untuk kita pahami lebih dalam. Yang pertama itu adalah kecaplah dan lihatlah. Yang ketiga itu adalah betapa baiknya Tuhan. Dan yang keempat itu adalah berbahagialah orang yang berlindung. Kalau di dalam bahasa Inggris itu bukan berlindung, tetapi trust. Berbahagialah orang yang percaya kepada Allah. Nah, yang pertama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, dari frasa atau kata kecaplah dan lihatlah ini, kita akan memahami bahwa memang Allah itu sungguh baik. Saudara, kalau kita mencicipi makanan, makanan itu harus ada dulu. Ya. Walaupun terkadang orang selalu berimajinasi. Oh, kalau aromanya ini adalah makanan nasi Padang. Oh, kalau aromanya ini makanan pecel atau apa gitu ya. Jadi aroma itu menstimulan perasaan kita, rasa taste-nya kita gitu. Nah, di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9 ini, di situ dikatakan kecaplah dan lihatlah. Nah, ini bukan soal imajinasi. Ini bukan soal sesuatu yang dibayangkan. Bahwa memang kebaikan Allah itu real. Allah itu baik. God is good. Allah itu baik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada Allah itu sendiri. Nah, jadi di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9 ini, satu hal yang perlu kita pikirkan adalah bahwa Allah itu baik. God is good. Dan tidak ada yang lebih baik.
daripada Allah itu sendiri. Nah, di dalam frasa atau kalimat pertama di situ dikatakan begini, kecaplah dan lihatlah. Ini masuk kepada sesuatu yang real dalam kehidupan kita. Kata kecap itu berbicara mengenai yang dapat dirasakan. Kita memiliki, Tuhan menciptakan panca indera di dalam diri kita. Maka sesuai dengan apa yang Tuhan telah ciptakan, yaitu adanya panca indera itu, maka Tuhan berkata di sini, kecaplah dan lihatlah. Jadi kata kecap itu berarti sesuatu yang dapat dirasa. Sedangkan kata lihat itu adalah sesuatu yang menjadikan pengalaman yang terindah. Jadi kata kecaplah itu sesuatu yang bisa saya rasa. Sedangkan lihat itu adalah sesuatu keindahan, kebaikan yang bisa saya rasakan. Betapa baiknya Tuhan itu. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan sesuatu yang imajiner. Bukan sesuatu yang hanya ayo kita menstimulan, masukkan dalam pikiran hal-hal yang baik, maka kita akan merasakan bahwa itulah kebaikan Tuhan. Bukan. Kebaikan Tuhan itu real. Allah itu baik. Saya ingin memberikan satu contoh. Saya punya teman bisnis mebel. Nah, kalau bisnis mebel ini kan jual kursi, meja, tempat tidur, lemari, kasur. Suatu hari kita jalan-jalan. Dia ngajak saya jalan-jalan. Patan, yuk jalan-jalan, ikut saya jalan-jalan. Oke. Saya ikut sama dia jalan-jalan. Nah, kemudian sudah hampir tiba di tempat rekreasi. Enggak jauh lagi, mungkin sekitar setengah jam perjalanan lagi. Mobil yang kami tumpang itu mogok. Enggak mau hidup. Wah, dia marah-marah, ban mobil dia tendang, dia kesal sekali. Dia bilang, saya sudah berdoa. Saya sudah baca firman Tuhan. Sebelum berangkat juga berdoa. Lalu kenapa ini terjadi? Kenapa mobil ini bisa mogok? Oh, dia menunjukkan sikap yang kesal sekali. Marah sekali. Bahkan marahnya itu bisa komplain kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bisa terjadi seperti ini? Nah, terkadang kita juga sering melakukan seperti apa yang dilakukan oleh teman saya ini. Dikit-dikit protes sama Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa kesehatan saya begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Selalu menunjukkan satu sikap yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, sehingga mobil yang kami tumpang itu harus digerek. Minta tolong sama orang lain, dituntun kembali ke perjalanan belakang. Lalu kami turun gitu. Kemudian ada satu bengkel, ya cukup jauh dari tempat mogoknya mobil itu. Kami berhenti, ada bengkel mobil. Nah, ketika kami berhenti di bengkel mobil itu, ya teman saya ini nyari siapa bosnya yang punya bengkel ini. Nah, ternyata yang punya bengkel ini adalah teman waktu di SMA-nya teman saya ini. Waduh, mereka itu senang sekali ketemu reunian. Lu kan, saya bilang, kemana aja kamu selama ini kok nggak pernah ketemu gitu. Nah, yang punya bengkel itu bilang begini, saya itu sudah lama cari kamu. Nah, kenapa cari saya? Saya ini sekarang sedang merambah atau melebarkan bisnis saya, buka hotel. Saya ini membutuhkan bukan 1-2 tempat tidur, tapi bisa ratusan tempat tidur.
Wah, hari ini Tuhan mempertemukan kita. Gitu. Waduh, yang tadinya marah-marah, yang tadinya komplain marah sama Tuhan. Lalu dia ngomong ke saya begini, Pak Pendeta, ampuni saya. Ayo kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, kenapa perlu minta ampun sama Tuhan? Saya sudah salah. Tadi waktu mobil mogok saya itu marah-marah sama semua yang ada di mobil, marah-marah sama Tuhan. Ternyata mogoknya mobil ini ada rencana Tuhan mempertemukan saya dengan teman saya yang sudah lama cari saya dan ada manfaat dan kebaikan di situ. Wah, dia borong kasur untuk hotelnya dia, begitu banyak. Nah, terkadang kita terlalu cepat komplain sama Tuhan. Terlalu cepat menuduh bahwa Tuhan itu tidak baik buat saya. Nah, bagaimana kita melihat peristiwa Yusuf di dalam Alkitab? Jelas-jelas Yusuf itu berkata bahwa kamu merancang-rancangkan kejahatan. Tetapi Allah merancangkan kebaikan untuk menyelamatkan satu bangsa. Kadang kita begitu sempit, begitu dangkal iman kita untuk melihat apa yang Allah rancangkan dalam hidup kita. Daud pernah berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Allah besertaku, tongkat dan gadamu itu yang menghibur aku. Kadang-kadang kita ingin menyamakan persepsi atau rancangan Allah dengan persepsi dan rancangan kita. Padahal itu kan bedanya dari langit ke bumi kan Tuhan bilang. Allah itu baik. Lalu bagaimana kita bisa merasakan, mengecap dan melihat kebaikan Allah itu? Tentu dong ada tanggung jawab, ada yang harus menjadi bagian. Itulah langkah dari iman kita. Jadi kita harus mengambil satu komitmen sebagai wujud langkah iman kita. Karena di dalam frasa berikutnya di situ dikatakan begini. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kalau di dalam bahasa Inggris, trust in Him. Percaya kepada Allah. Dan saya percaya bahwa sahabat-sahabat doa yang bersama-sama ada pada pagi hari ini, kita ada pada ranah ini. Kita ada pada situasi ini bahwa kita percaya kepada Allah. Sekalipun kita melihat bagaimana kejadian yang ada di sekeliling kita. Mungkin ada banyak orang yang sedang mengalami ketakutan. Mungkin ada banyak orang, saudara kita, anak kita, cucu kita, mantu mungkin, atau siapapun sahabat kita. Mungkin sedang berada dalam situasi penuh dengan ketakutan. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Trust in Him. Percaya kepada Allah. Dan ketika kita percaya kepada Allah, maka seluruh keinginan dan seluruh kemauan kita hanya tertuju berfokus kepada Allah saja. Ada begitu banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang begitu banyak orang yang pusing. Bisnis mandek, pekerjaan mandek, perekonomian seret, dan membuat kita itu semua down. Membuat kita itu, istilah itu kelimpungan. Tetapi orang yang percaya dan beriman kepada Allah tetap tegar, tetap kuat,
tetap bersukacita. Karena kita tahu bahwa siapa yang kita percaya itu adalah Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang menjaga. Trust in Him. Trust in God. Percaya kepada Allah. Nah, ketika kita percaya kepada Allah, berarti garansi perjalanan atau hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Manusia bisa mengecewakan. Banyak yang mengecewakan. Ada banyak orang tua yang kecewa dengan anak. Ada banyak anak yang kecewa dengan orang tua. Ada banyak sahabat kecewa dengan sahabatnya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang baik. Allah kita itu adalah yang sangat-sangat baik. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Belajar untuk menyerahkan seluruh pergumulan kita. Belajar untuk menyerahkan seluruh doa-doa kita. Apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Daniel dan juga sahabatnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan iman. Saya katakan itu adalah tantangan iman. Itu adalah ujian iman. Ketika diharuskan Sadrak, Mesak, Abednego untuk menyembah kepada patung tuannya raja. Maka apa yang mereka katakan? Kami tahu bahwa Tuhan kami sanggup menolong. Kalaupun tidak. Nah ini saya katakan ini perkataan iman yang strong gitu. Perkataan iman yang luar biasa. Saya tahu Allah sanggup menolong. Tetapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah kepada patung Tuanku Raja. Kami tetap mau menyembah kepada Allah. Artinya begitu. Kami tidak mau mendua hati. Kami tidak mau hidup dalam kebimbangan. Kami tidak mau hidup dalam keraguan. Kami tidak mau hidup di dalam kelemahan di dalam iman. Dan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan. Ada banyak pergumulan. Tadi ada beberapa nama yang disebut dengan baru operasi. Ada beberapa nama teman kita yang sakit. Itu adalah sebuah pergumulan. Tetapi apakah kita masih sanggup di dalam pergumulan itu menunjukkan kualitas iman dengan berkata bahwa tetap God is good. Dan aku tetap trust in Him. Dan aku tetap percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca Mazmur 34 ayat yang ke-9 ini, hati saya penuh dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini adalah sebuah fakta yang tetap kita harus pandang di dalam iman dan kita bisa merasakan secara real betapa baiknya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah dalam panggilan Tuhan. Tetaplah dalam rencana Allah. Dan tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tetaplah menjadi apa yang menjadi bagian hidup kita. Untuk menjadi pemberita Injil.
menjadi kesaksian bagi kita. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi tetaplah berada di dalam iman dan percaya kepada Allah bahwa Allah itu baik dan segala rancangannya itu baik buat kita. Beberapa hari yang lalu mahasiswa kami ada banyak yang flu, demam, panas. Lalu kami dikasih minuman itu rasanya pahit sekali. Ternyata itu adalah minuman air rebusan daun sembung. Itu pahit, menyamai brotowali. Mahasiswa pada protes, Pak, kok pahit banget? Saya bilang itu obat. Supaya kamu kuat. Kamu menjadi kuat. Be strong. Akhirnya mereka minum. Dan saya juga minum. Dan itu pahit sekali sampai nempel sekali di lidah. Tapi kita tahu kalau itu adalah mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kesehatan untuk meningkatkan imun tubuh. Demikian pula Tuhan memberikan berbagai pengalaman hidup, terlebih khusus untuk yang menjadi perhatian kita ketika kita berada dalam pergumulan. Maka ketahuilah bahwa tangan Tuhan tetap memegang kita. Sekalipun itu kita rasa pahit, sekalipun itu membuat kita itu gemetar, tetapi tetaplah percaya dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Allah itu baik, Allah memegang kita dengan tangan yang kuat, dia memegang kita. Bukan kita yang memegang Allah, tetapi Allah yang memegang kita. Kita berkata di dalam Mazmur 34 ini, sebenarnya di dalam bahasa Inggris, blessed is, diberkatilah setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Kita akan mengecap segala kebaikan dan kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan biarlah iman kita tetap berjalan teguh sesuai dengan rancangan dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita dan kita tetap kuat, tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa God is good. Tuhan Yesus memberkati.